Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sukses untuk uji kompetensi NERS tahun 2021. Semoga Bapak Ibu semua mendapatkan hasil yang terbaik dan bisa lulus uji kompetensi tahun 2021. Baik, untuk mencapai hal tersebut ya ada salah satu upaya yang harus kita lakukan, yaitu dengan melakukan review berulang-ulang pada kasus-kasus uji kompetensi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pembahasan soal terkait dengan soal-soal manajemen yang biasanya keluar pada uji kompetensi NERS. Oke, baik, sebelum kita mengawali pembahasan soal manajemen hari ini, mari kita baca basmalah untuk membuka kegiatan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga diberikan kelancaran pada semua aktivitas kita. Oke, nah, ada beberapa item bahasan pada uji kompetensi NERS. Nah, yang akan saya bahas hari ini yaitu terkait dengan pasien safety dan tingkat ketergantungan pasien. Pada dasarnya, ketika uji kompetensi itu soal manajemen tidak terlalu banyak, kurang lebih 5-10% dari total semua soal. Paling tidak 9-18 soal, sangat sedikit dibandingkan dengan mata kuliah yang lain seperti keperawatan, medikal, bedah. Oke. Nah, oleh karena itu paling tidak kita bisa memahami semua item-itemnya. Lumayan kan, jika 9-18 soal itu kita sudah bisa menjawab benar, sehingga nanti bisa menambahkan nilai kita dalam hasil uji kompetensi NERS tersebut. Nah, sehingga bisa meningkatkan kesempatan kita untuk mencapai skor yang melebihi target yang standar seperti itu. Oke, kita mulai pembahasan soal yang pertama terkait dengan pasien safety. Mari kita baca bersama-sama soalnya. Perawat A akan memberikan injeksi kepada pasien. Pada ruang tersebut terdapat 2 nama pasien yang sama dengan penyakit yang sama pula. Apakah yang harus dilakukan perawat untuk memastikan keselamatan pasien sesuai dengan kasus tersebut? Oke, pilihan yang A yaitu meminta pasien menyebutkan nama dan nomor bed. Yang option B yaitu meminta pasien menyebutkan nama dan tanggal lahir. Yang C meminta pasien menyebutkan tanggal lahir dan nomor bed. Yang D meminta pasien menyebutkan nomor bed dan nomor registrasi. Yang E meminta pasien menyebutkan nomor bed dan tanggal lahir. Oke, ketika membaca soal ini ya, maka ingatan kita langsung tertuju kepada pasien safety terkait dengan identifikasi pasien ya. Pertanyaan ini mengarah pada bagaimana kita melakukan identifikasi pasien agar tidak terjadi kesalahan pemberian obat, terutama pada pasien-pasien yang mempunyai nama yang sama. Ya, tidak memungkiri bahwa pada banyak di ruangan itu pasien mempunyai nama yang sama dan dirawat di ruangan yang sama pula. Oleh karena itu kita harus mengidentifikasi bagaimana agar tidak terjadi kesalahan pemberian obat. Nah, sesuai dengan konsep identifikasi pasien ya, tidak ada konsep atau teori bahwa untuk
melakukan identifikasi pasien menggunakan nomor bed. Ya. Nah, ketika kita lihat di sini ada beberapa option yang menyebutkan terkait dengan nomor bed. Ya, option nomor A, option C, option D, dan option E. Ini menyebutkan meminta pasien untuk menyebutkan nomor bed sebelum kita memberikan obat. Nah, ketika kita sudah tahu konsepnya, maka kita sudah bisa menilai mana yang salah. Ya, karena meminta pasien menyebutkan nomor bed adalah jawaban yang salah. Dari sekian option yang tidak menyebutkan nomor bed adalah option B. Nah, apakah option B sudah benar-benar benar? Ya, kita baca lagi, menyebutkan nama dan tanggal lahir. Oke, sesuai konsep memang untuk melakukan identifikasi pasien, maka pasien diminta untuk menyebutkan nama, tanggal lahir atau nomor RM. Oke. Jadi sesuai dengan konsep tersebut, maka option B sangat memenuhi syarat atau sangat bisa dijadikan sebagai option yang paling benar. Oke, kita lihat jawabannya. Oke, benar ya. Jawabannya adalah B. Jadi sebelum kita melakukan injeksi, maka kita identifikasi dulu pasiennya apakah benar dengan meminta pasien menyebutkan nama, tanggal lahir, atau rekam medis. Nah, biasanya memang dalam soal-soal manajemen lebih fokus pada prosedural. Kira-kira prosedur apa yang dilakukan setelah jabaran kasus yang disebutkan. Contoh lain dalam identifikasi pasien biasanya terkait dengan gelang. Ya, bagaimana perawat bisa mengidentifikasi pasien melalui gelang. Ya, gelang merah untuk alergi, gelang kuning biasanya untuk jatuh, atau yang pink dan biru untuk identifikasi jenis kelamin, seperti itu. Nah, ketika kita sudah tahu konsepnya, maka kita bisa menjawab hal itu meskipun dalam soalnya dalam bentuk kasus. Ya, jadi perlu diingat-ingat kembali. Jika Bapak Ibu bingung ya, maka perlu dianalisis kembali jawaban-jawaban setiap option tersebut ya. Jadi tidak usah bingung bagaimana cara menjawabnya. Saya rasa Bapak Ibu semua yang sudah bekerja akan sangat mudah sekali menjawab soal-soal manajemen, karena soal-soalnya merupakan aplikasi dari kehidupan sehari-hari di klinik. Itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, perawat C sedang merawat pasien dengan diabetes mellitus. Ketika perawat sedang timbang terima, keluarga melaporkan bahwa pasien mendadak tidak sadar. Ya. Kemudian perawat melihat kondisi pasien dan melaporkan kondisi tersebut ke DPJP via telepon. Setelah perawat menyampaikan intervensi yang telah dilaksanakan, kemudian dokter memberikan advice atau memberikan terapi ya. Perawat kemudian menuliskan advice di rekam medis. Jadi apa yang disampaikan dokter tulis di rekam medis. Apa yang harus dilakukan perawat selanjutnya sesuai dengan kasus di atas? Option A yaitu melaksanakan advice dokter. Kemudian B yaitu melaporkan advice dokter ke perawat primer. Yang C membaca ulang advice dokter untuk klarifikasi. Yang D meminta rekomendasi pada DPJP. Kemudian yang E memberikan stempel read back. Oke, dalam menjawab soal ini konsep apa yang paling dibutuhkan? Oke, jadi Bapak Ibu semuanya bisa mengingat kembali terkait dengan pasien safety pada item komunikasi efektif, yaitu komunikasi bagaimana cara kita berkomunikasi dengan tenaga kesehatan yang lainnya agar informasi tidak putus ya,
agar informasi yang disampaikan adalah benar. Nah, fokus pada kasus ini terkait dengan TBAK, tebak ya. Masih ingat nggak apa itu tebak? Tulis, T tulis, BA baca kembali ya, K konfirmasi. Nah, pada soal ini sudah jelas disebutkan terkait dengan bahwa perawat sudah meminta saran terkait dengan perubahan kondisi pasien. Kemudian perawat sudah menuliskan di rekam medis ya. Setelah tulis berarti BA baca kembali. Sehingga kira-kira jawaban mana yang paling sesuai dengan konsep tersebut? TBAK, tulis, baca kembali, dan konfirmasi. Oke, setelah kita baca kembali optionnya, kita bisa mengetahui bahwa langkah yang harus dilakukan seorang perawat sesudah dia menulis advis atau terapi di rekam medis sesuai dengan konsep TBAK, maka perawat harus membaca ulang advis dokter untuk klarifikasi. Jadi apakah yang didengarkan oleh perawat dan ditulis itu sudah sesuai dengan advis dokter. Oke, sudah cukup jelas terkait soal ini. Nah, sehingga jawabannya adalah membaca ulang advis dokter untuk klarifikasi. Nah, soal-soal seperti ini sangat banyak di manajemen, makanya harus jeli kira-kira langkah apa yang harus dilakukan selanjutnya pada pasien atau langkah selanjutnya dilakukan oleh perawat, harus jeli ya. Kita lihat option A, melaksanakan advis dokter. Ini pasti dilakukan oleh perawat, tetapi tidak langsung setelah dia menulis rekam medis. Pasti dilakukan ya. Melaporkan advis dokter ke perawat primer, ini tidak mungkin ya. Jadi karena biasanya yang melakukan adalah perawat primer. Kemudian meminta rekomendasi pada DPJP. Nah, yang ini tadi sudah disampaikan di kasusnya. DPJP sudah memberikan advis. Kemudian memberikan stempel readback. Ini sebenarnya benar, tetapi langkahnya tidak urut langsung setelah perawat menuliskan advis di rekam medis ya. Jadi perawat menuliskan advis di rekam medis, kemudian membaca ulang advis dokter untuk klarifikasi, baru kemudian konfirmasi ke dokter sampai dokter mengiyakan apa yang kita tulis dan kita baca, baru perawat memberikan stempel readback. Oke ya, jadi benar-benar harus memahami langkah secara detail terkait dengan proses-proses seperti ini. Nah, biasanya yang sering muncul juga terkait dengan komunikasi efektif SBAR, sehingga teman-teman semuanya harus paham dan memahami konsep dari SBAR itu ya, terutama teman-teman yang masih reguler ya, bukan yang transfer. Kalau transfer saya rasa sudah hafal, yang reguler perlu diperhatikan lagi terkait dengan komunikasi SBAR ya. Situation, background, assessment, dan recommendation. Oke, saya lanjutkan soal selanjutnya. Nah, pasien C mendapatkan obat-obatan yang termasuk dalam obat-obat high alert yang perlu kewaspadaan. Apakah yang dapat dilakukan perawat untuk meningkatkan keamanan pada obat-obat sesuai dengan kasus ini? Option A, obat-obat high alert ditaruh pada lemari yang sama. B, menuliskan huruf kapital pada obat sound alike. C, tidak menanyakan alergi obat. D, memastikan prinsip 4 benar pemberian obat. Kemudian yang terakhir E, yaitu
pelabelan obat dilakukan jika ada supervisi. Oke, setelah baca soal ini maka kita langsung ingat bagaimana cara pengelolaan obat high alert. Nah, untuk menjawab soal ini maka kita identifikasi ya poin mana yang menjelaskan pengelolaan obat high alert yang salah. Nanti kita atau poin mana yang menjelaskan tentang pengelolaan obat high alert yang benar. Ya, kita identifikasi satu-satu. Yang pertama yaitu A. Obat-obat high alert ditaruh pada lemari yang sama. Konsep ini benar atau tidak? Tidak benar ya, karena obat-obat high alert ditaruh pada lemari yang berbeda. Ya, ada kuncinya sendiri. Untuk poin B, menuliskan huruf kapital pada obat sound alike. Apakah konsep ini benar? Oke, saya rasa benar ya, karena dalam menuliskan obat-obat yang sound alike pada huruf-huruf yang menimbulkan ketika dibaca bisa terdengar sama, maka huruf-huruf itulah yang dikapitalkan ketika menulis ya. Jadi untuk poin B benar. Yang poin C tidak menanyakan alergi obat. Oke, konsep ini jelas kurang tepat ya. Kemudian memastikan prinsip 4 benar pemberian obat. Apakah benar konsep ini? Salah ya. Jadi ada beberapa prinsip benar obat yang harus dilakukan sebelum memberikan obat ke pasien, dan itu bukan 4 benar ya. Kemudian yang E, pelabelan obat dilakukan jika ada supervisi. Oke, konsep ini pasti salah, karena pada dasarnya semua obat dengan kategori high alert harus diberikan label high alert. Oke, dari 5 option ini kita sudah tahu option mana yang benar, yaitu option B, yaitu menuliskan huruf kapital pada obat-obat sound alike. Bisa dipahami ya. Jadi terkait dengan kewaspadaan pada obat-obat high alert, kita perlu tahu konsep dasarnya seperti apa, sehingga kita bisa menjawab dengan tepat. Oke, tadi ya jawabannya benar B. Kemudian kita lanjutkan pada pertanyaan selanjutnya. Oke, perawat K akan memberikan injeksi pada 5 pasien. Setelah menyiapkan obat dan cross check dengan rekan perawat menuju ke ruangan perawatan pasien. Pasien yang kelima, jadi yang terakhir, diberikan injeksi yaitu Tuan B dengan obat antarain. Apakah yang dilakukan perawat selanjutnya? Poin A, option A, yaitu menyimpan obat lain di box pasien. Jadi apakah perawat itu setelah injeksi obat kemudian menyimpan obat yang lain di box pasien. Kemudian edukasi agar pasien melaporkan jika ada gatal setelah diinjeksi antarain. Kemudian C, dokumentasi perawatan. Yang D, bina hubungan dengan keluarga pasien. Yang E, memeriksa stok obat dinas selanjutnya. Oke.
Kira-kira jawaban apa yang paling benar sesuai dengan kasus ini? Apa yang perlu dilakukan seorang perawat setelah memberikan obat? Ini poinnya ya. Dan langkah ini harus urutannya apa? Kita mencari urutan yang benar yang harus dilakukan seorang perawat setelah langkah terakhir yang disebutkan di kasus. Langkah terakhir yang disebutkan di kasus adalah perawat telah memberikan obat antrain ke pasien. Nah, setelah itu perawat ngapain? Ya, itu yang kita cari ya. Kita mencari urutannya. Yang A, perawat menyimpan obat lain di box pasien. Oke, ini juga benar sebenarnya ya. Tapi apakah setelah memberikan obat antrain langsung menyimpan obat lain di box? Nah, itu yang perlu kita kritisi. B, edukasi pasien untuk lapor bila merasa gatal. Ini juga benar. Nah, kira-kira apa yang paling utama dilakukan setelah injeksi antrain? C, dokumentasi keperawatan. Ini juga benar. Karena setelah kita melakukan injeksi, maka kita harus melakukan dokumentasi apa yang sudah kita lakukan. Kemudian B, bina hubungan dengan keluarga pasien. Nah, ini yang kurang tepat ya, karena bina hubungan dengan keluarga pasien dilakukan sebelum melakukan injeksi. Kemudian memeriksa stok obat dinas selanjutnya. Ini juga benar, dilakukan setelah injeksi ke pasien. Nah, kira-kira mana yang bisa dilakukan perawat langsung setelah memberikan injeksi? Ini poin A benar, poin B benar, poin C benar, poin E juga benar. Oke, dari 4 option ini kita bisa mengurutkan ya. Biasanya yang dilakukan seorang perawat setelah melakukan injeksi ya, adalah yang B ya, edukasi untuk lapor bila pasien merasa gatal. Jadi ketika sudah melakukan injeksi selesai, edukasi ke pasien Bapak Ibu, jika memang Bapak Ibu merasakan gatal, maka Bapak Ibu silahkan menghubungi perawat dengan segera. Nah, itu ya. Setelah edukasi ke pasien ya, kemudian perawat bisa mendokumentasikan apa yang sudah dilakukan, yaitu injeksi tadi dokumentasikan dulu. Kemudian menyimpan obat lain di box pasien dan memeriksa stok obat dinas selanjutnya. Nah, ini urutannya sebenarnya. Jadi opsi yang paling benar yaitu option B ya. Yang dilakukan perawat dengan segera setelah selesai melakukan injeksi antrain, yaitu dengan edukasi pasien untuk lapor bila pasien merasa gatal. Oke. Pertanyaan selanjutnya, keluarga pasien mencari perawat G di ruang nurse station. Keluarga mengatakan bahwa cairan infus pasien habis. Nah, perawat segera menuju ke ruangan pasien dengan membawa cairan sesuai dengan program terapi. Apakah yang dilakukan perawat selanjutnya sesuai dengan kasus di atas? Nah, ini kasusnya sering banget ya kita temui di rumah sakit. Perawat lapor, Mbak, ininya habis, caranya habis. Nah, gitu kan. Perawat kemudian melihat terapinya apa dan dengan membawa cairan yang akan digantikan pada cairan yang sudah habis tadi. Nah, kira-kira apa yang dilakukan perawat setelah dia membawa cairan tersebut ke ruangan pasien? Oke, yang A yaitu melepas cairan yang sudah habis. B, mengganti cairan sesuai dengan program. Yang C, memakai sarung tangan. Yang D, melakukan cuci tangan dengan hand rub. Dan yang E, dokumentasi pada lembar pemberian obat.
Oke, ketika kita identifikasi dari 5 option ini, saya rasa semua optionnya benar. Sama dengan kasus sebelumnya, kita harus benar-benar menganalisis tindakan apa yang dilakukan pertama setelah penjabaran kasus ini. Ya, penjabaran kasus di atas ini, kegiatan terakhir yaitu perawat membawa cairan ke ruangan pasien. Nah, kira-kira apa yang dilakukan? Dari 5 opsi ini, kira-kira apa yang dilakukan pertama oleh perawat? Melepas cairan yang sudah habis, ini pasti. Sebelum diganti, pasti dilepas dulu. Mengganti cairan sesuai dengan program, pasti ya. Setelah dilepas cairannya yang sudah habis, baru diganti dengan cairan yang baru. Memakai sarung tangan. Nah, ini. Apakah perawat untuk mengganti cairan pasien butuh menggunakan sarung tangan? Ya. Kebijakan banyak rumah sakit tidak memakai sarung tangan, sehingga poin C pasti salah. Kemudian D, melakukan cuci tangan dengan hand rub. Nah, ini juga bisa dilakukan, perawat melakukan cuci tangan dengan hand rub. Ya. Kita ingat lagi pada konsep 5 moment. Ya. Jadi perawat harus melakukan cuci tangan ya sebelum menyentuh pasien, sebelum melakukan tindakan aseptik dan lain-lain itu ya. Jadi untuk mengurangi resiko infeksi kepada pasien. Ya, kemudian dokumentasi pada lembar pemberian obat ini juga dilakukan, tetapi setelah mengganti cairan pasien. Oke. Dari 4 ini, A, B, D, dan E, urutan apa yang paling pertama dilakukan setelah perawat itu membawa cairan infus ke ruangan pasien? Apa kira-kira ketika kita mengurutkan, opsi apa yang paling pertama dilakukan? Oke ya. Jadi setelah perawat membawa cairan ke ruangan pasien untuk mengganti, maka perawat cuci tangan dulu ya, karena dia akan ya cuci tangan dulu, kemudian mengganti cairan, melepas cairan sudah habis dilepas dulu, baru mengganti cairan sesuai dengan program ya, baru didokumentasikan pada lembar pemberian obat. Nah, tentunya di setiap bed pasien pasti ada hand rub-nya ya, sehingga kita bisa memanfaatkan hand rub itu untuk cuci tangan dulu sebelum mengganti cairan di pasien. Oke, jelas ya. Jadi untuk kegiatan-kegiatan pertanyaan-pertanyaan seperti ini terkait dengan apa yang dilakukan perawat selanjutnya, maka kita perlu mengeliminasi dulu jawaban yang salah. Ketika jawaban yang salah sudah ditemukan atau kita tidak menemukan jawaban yang salah, maka kita bisa mengurutkan dari option yang ada ini apa kira-kira yang dilakukan pertama kali sampai terakhir. Nah, option yang bisa dilakukan perawat segera saat itu, maka itulah yang kita pilih. Oke, ini jawabannya ya, melakukan cuci tangan dengan hand rub. Oke, kemudian soal selanjutnya, perawat melakukan validasi setelah timbang terima pasien. Perawat mendapati pasien lansia yang tertidur pulas tanpa pendampingan keluarga. Apakah upaya pertama yang dapat dilakukan perawat untuk mencegah jatuh sesuai dengan kasus di atas? Jadi apa upaya pencegahan yang dilakukan perawat saat itu juga ketika melihat kondisi lansia sedang tidur di bednya dan tidak ada keluarga? Oke, kita baca opsi yang pertama, memberikan bel pada pasien. Kemudian B, pagar pengaman tempat tidur dinaikkan. Yang C, memberikan penanda resiko
jatuh. Kemudian D, kunjungi pasien per jam. Yang E, meminta keluarga pasien lain untuk mengawasi. Oke, seperti tadi yang saya sebutkan sebelumnya, yang pertama yaitu kita harus mengeliminasi dulu jawaban-jawaban yang salah, yang kemungkinan salahnya paling tinggi. Oke, option A, memberikan bel pada pasien. Apakah ini mungkin dilakukan ketika pasien sedang tidur? Oke, saya rasa tidak mungkin ya, karena pasien sedang tidur maka bel tidak bisa diberikan. Kita eliminasi jawaban A. Kemudian pagar pengaman tempat tidur dinaikkan. Ini bisa dilakukan saat itu juga setelah perawat mengetahui kondisi pasien tertidur dan tidak ada penjaganya. Oke ya, kita simpan dulu jawaban ini. Kemudian C, memberikan penanda pasien resiko jatuh. Ini juga sebenarnya bisa kita lakukan setelah mengetahui kondisi pasien tersebut. Yang D, kunjungi pasien per jam. Nah, ini sepertinya ini ya agak jawabannya agak tidak sesuai ya, karena pertanyaannya adalah apa yang bisa dilakukan perawat saat itu setelah melihat kondisi seperti itu. Kemudian itu yang E kita eliminasi dulu. Kemudian meminta keluarga pasien lain untuk mengawasi, meminta keluarga pasien sebelahnya untuk mengawasi. Ini sepertinya jawabannya juga perlu dieliminasi, kan tidak etis ya, minta keluarga pasien yang lain untuk menjaga pasien tersebut. Ini tidak etis ya. Sehingga option yang bisa kita pertimbangkan adalah option B dan option C. Nah, dari dua option ini, mana kira-kira option yang bisa dilakukan segera oleh perawat ketika melihat kondisi tersebut? B, pagar pengaman tempat tidur dinaikkan, dan yang C, memberikan penanda resiko jatuh. Kira-kira jawabannya apa? Oke, jadi jawaban yang paling benar yaitu pagar pengaman tempat tidur dinaikkan ya, karena ketika kita melakukan validasi ke pasien setelah timang terima, pasti waktu kita tidak banyak untuk mengunjungi pasien per bed, sehingga langkah pertama yang bisa kita lakukan untuk meminimalkan resiko jatuh pasien ya, kita melakukan hal yang bisa dilakukan saat itu juga ya, bisa menaikkan pembatas tempat tidur jika memang terbuka, kemudian bisa memastikan bahwa roda bed itu tidak terkunci. Jika memang tidak terkunci, maka kita harus mengunci roda tersebut ya. Jadi sangat jelas sekali jawaban untuk pertanyaan ini, yaitu pagar pengaman tempat tidur dinaikkan ya. Resiko jatuh penandanya bisa diberikan nanti setelah selesai timang terima, perawat kembali ke root station, baru memberikan tanda tersebut. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Tuan A dirawat di rumah sakit dengan diagnosa dengue hemorrhagic fever DHF. Pasien sudah dirawat 4 hari, kondisi sudah stabil, ADL dilakukan secara mandiri, pengobatannya minimal ya, karena sudah kondisi sudah membaik, sudah stabil. Kemudian perawat melakukan pemantauan tanda-tanda vital pasien 1 kali tiap shift. Apakah tingkat ketergantungan pasien sesuai dengan kasus di atas? Oke, ini jelas pertanyaan terkait dengan tingkat ketergantungan pasien. Opsi jawabannya A, minimal,
B. Parsial, C. Intermediate, D. Total, E. Intensif. Jika menemui soal seperti ini, maka kita harus mengingat kembali bagaimana konsep cara menentukan tingkat ketergantungan pasien, ya. Nah, secara konsep tingkat ketergantungan pasien itu ada 3, ya. Ada minimal, ada parsial atau intermediate, dan ada yang total. Oke, dari konsep itu maka kita bisa mengeliminasi satu jawaban yang tidak mungkin dipilih, jawaban yang E, intensif. Oke, kemudian kita lihat kasus itu sendiri, ya. Kondisi pasien sudah stabil, ADL dilakukan secara mandiri dengan pengobatan minimal dan tanda-tanda vital 1 kali per shift. Nah, kira-kira tingkat ketergantungan apa yang sangat sesuai dengan kasus yang disampaikan di soal? Jadi ketika kita review kembali konsep ketergantungan pasien, ya, pasien dengan minimal care itu pasien-pasien dengan pengobatan yang minimal, ya, observasinya TTV 1 kali setiap shift, ya. Kemudian untuk pasien-pasien yang partial care atau intermediate care, maka pasien sudah mulai dibantu ADL-nya, dibantu sebagian. Pasien butuh pemantauan intake dan output. Karena dipantau intake dan outputnya, pasti pasien terpasang kateter, ya. Kemudian pada pasien-pasien dengan total care, pemantauan vital sign lebih sering, ya. Pasien biasanya terpasang NGT, terpasang kateter, dan dilakukan suction. Itu sedikit clue terkait dengan tingkat ketergantungan pasien yang total. Nah, dari kasus ini sangat jelas sekali jawaban untuk kasus ini yaitu option jawaban A, yaitu minimal, di mana pasien ADL-nya bisa mandiri, pengobatannya minimal, dan pemantauan tanda vitalnya bisa dilakukan 1 kali per shift. Pasien tidak membutuhkan observasi ketat, ya. Jadi untuk soal seperti ini kita butuh paham konsep awalnya, ya. Baik, mungkin ini untuk pembahasan kasus pertama soal manajemen uji kompetensi nurse tahun 2021. Minggu selanjutnya akan kita lakukan review kembali dengan topik yang berbeda, yaitu terkait dengan MAKP dan aktivitas yang dilakukan ya selama kegiatan MAKP tersebut. Mungkin itu cukup dari saya. Selamat belajar, semoga sukses dalam melakukan uji kompetensi nurse tahun 2021. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.